Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di video interaksi manusia dan komputer. Masih kita bahas mengenai user experience design bersama saya. Kalian sudah mencoba exercise sebelumnya kan, tentang bagaimana menanyakan pertanyaan yang tepat saat user interview. Coba kita review pertanyaan apa saja yang mungkin bisa salah. Yang pertama adalah jawaban ya atau tidak. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda puas saat membayar online di situs ini? Gantilah pertanyaan tersebut dengan pertanyaan dari skala 1 sampai 7. 1 untuk jawaban tidak puas, 7 untuk jawaban sangat puas. Seberapa puaskah Anda dengan pengalaman saat membayar online di situs ini? Yang kedua adalah pertanyaan yang terlalu mengarahkan. Contohnya, Anda suka dengan fitur ini kan? Pertanyaan ini terlalu mendorong users untuk menyukai fitur tersebut. Padahal belum tentu mereka pernah menggunakan fitur tersebut. Ganti dengan pertanyaan berikut. Pernahkah Anda menggunakan fitur ini? Jika iya, tolong jelaskan pengalaman Anda saat menggunakannya. Seperti itu. Kemudian bisa diikuti dengan pertanyaan, apakah yang mudah atau menyulitkan saat Anda menggunakan fitur ini. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan asumsi yang belum tentu benar. Contohnya, kendala apa saja yang Anda hadapi saat Anda menggunakan situs ini? Padahal belum tentu mereka memiliki kendala saat mereka menggunakannya. Ganti dengan pertanyaan seperti ini. Jelaskan pengalaman Anda saat menggunakan situs ini. Kemudian ada lagi pertanyaan yang membingungkan. Jadi jangan kalian gunakan pertanyaan yang membingungkan. Contohnya, bagaimana pengalaman Anda saat menggunakan paginasi di halaman checkout ini? Coba kita gunakan terminologi yang dapat lebih mudah dipahami oleh users. Contohnya ya, bagaimana pengalaman Anda saat berinteraksi dengan nomor-nomor panduan di halaman checkout ini? Nah, paginasi itu biasanya dipahami oleh developer atau oleh user interface designer. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah pertanyaan berganda. Contohnya adalah, jadi menurut Anda di halaman situs ini terlalu banyak teks dan gambarnya ya? Jawaban atas pertanyaan ini ya atau tidak. Tapi terhadap pilihan yang mana? Cobalah dengan menanyakan pertanyaan yang seperti berikut. Bagaimanakah menurut Anda jumlah teks yang bisa disajikan dalam halaman ini? Lalu bagaimana dengan jumlah gambarnya? Nah, itulah pertanyaan yang mungkin lebih tepat ditempatkan dalam sebuah pertanyaan interview. Oke, sudahkah kalian mengevaluasi dengan pertanyaan yang kalian buat berdasarkan contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tersebut? Jadi exercise ini tolong kalian
evaluasi ya, pertanyaan-pertanyaan yang kalian interviewkan kepada teman dekat Anda atau kepada orang terdekat Anda. Kalau sudah, sebagai kelanjutan dari video sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai survei. Kenapa kita melakukan survei dan bagaimana menulis pertanyaan survei yang tepat. Tentunya mengenai studi case kita, yaitu mengenai check out di e-commerce tadi. Gunakanlah situs yang sama pada exercise sebelumnya ya. Oke, mari kita mulai. Kelebihan dari survei ini dapat melengkapi data kalian setelah user interview. Bisa saja survei dilakukan sebelum interview, tergantung dari objektif research yang kalian ingin pahami. Kemudian kalian dapat memvalidasi hasil dari interview kalian dari 5 orang dengan sampel group yang lebih besar, 100 orang misalnya. Dengan ini hasil lebih menyeluruh dan representatif. Dan kalian dapat memahami the way behind the wall. Sayangnya, apa yang dikatakan users dan apa yang mereka lakukan adalah dua hal yang berbeda dan seringkali menghasilkan hasil yang tidak akurat. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melakukan riset kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan ataupun parsial. Yang penting keduanya harus tetap kita lakukan. Berikut ini sedikit tips yang perlu diperhatikan saat membuat pertanyaan survei. Yang pertama adalah singkat. Jaga agar survei yang kalian buat adalah survei yang benar-benar singkat. Fokuskan pada apa yang benar-benar penting. Yang kedua, sederhana. Pastikan pertanyaan dapat dengan mudah dipahami dengan kalimat yang sederhana. Kata-kata yang ambigu atau kompleks dapat membuat pertanyaan lebih sulit untuk dipahami. Kemudian, engaging. Letakkan pertanyaan pilihan ganda dan open question. Berikut adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa kalian masukkan ke dalam survei yang kalian buat. Kita contohkan untuk studi kasus check out misalnya. Apa yang users butuhkan dalam memudahkan proses check out? Kalian bisa bertanya open question. Misalnya seperti, sebutkan 3 faktor apa saja yang paling penting bagi Anda untuk membayar online. Kemudian kalian bisa memasukkan pertanyaan lain tentang evaluasi dari halaman checkout yang aktual. Gunakan rating scale atau skala rating dari skala 1 sampai 7 misalnya ya. Seberapa jelaskah informasi dalam proses checkout di halaman ini? 1. Untuk jawaban tidak jelas sama sekali. 4. Netral. 7. Sangat jelas. Sangat penting kalian memasukkan variabel yang ekstrim pada 1 dan 7 atau pada red awal dan red yang terakhir. Untuk fitur pertanyaannya, kalian bisa menggunakan variabel lain untuk mengukur tingkat kemudahan saat berinteraksi dengan halaman checkout tersebut.
Misalnya dari kemudahan saat berinteraksi dengan fitur 1 sangat sulit, 7 sangat mudah, bisa juga dari kesan aman saat membayar. 1 sangat tidak aman, 7 sangat aman, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contohnya. Kemudian setelah selesai dengan rating scale atau skala rating tadi, kita bisa menanyakan follow up question. Seperti setelah menanyakan pertanyaan tersebut, Anda bisa bertanya, jelaskan jawaban Anda. Jadi tambahi lagi di bawahnya, jelaskan jawaban Anda. Oke, kira-kira bagaimana? Jelas kan? Untuk exercise kali ini, coba kalian buat pertanyaan-pertanyaan survei sesuai dengan tips-tips yang telah saya berikan untuk check out proses dari situs e-commerce favorit kalian. Dan minimal kirimkan ke 50 orang audiens. Untuk video berikutnya kita akan membahas mengenai customer journey maps. Kali ini bahasan kita akan lebih luas, yaitu dari proses awal mencari produk yang diinginkan sampai mereka membayar. Oke, dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.